Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia dan kita mengundang spesial ya tamu istimewa ahli hukum Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, apa kabar? Sehat-sehat hari ini Pak? Baik, Pak Wan, tetap sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rey ya sudah bersama kita. Sekarang saya akan share ke teman-teman, ini informasi mengenai EV nih ya. EV kan dulu dikata-katanya dikasih mimpi-mimpi indah ya, supaya bebas genap ganjil, bebas pajak, bahkan nggak ada PPN, kemudian pajak kendaraan bermotornya itu gratis atau bahkan sangat murah sekali ya. Dan sekarang skemanya langsung dihilangkan ya. Ini teman-teman dengan nontonnya teman-teman ya. Aturan Menteri Dalam Negeri yang dikecualikan. Aturan ini baterai atau Nah, teman-teman tinggal nonton sendiri ya teman-teman. Intinya selamat tinggal era kejayaan dari mobil listrik ya, era-era semua dispensasi atau semua keringanan untuk mobil listrik akan segera dihilangkan. Jadi pajaknya akan menjadi seperti biasa lagi. Nah, ini bagaimana nih efeknya bagi wajib pajak nih Pak Rey secara hukum pajak karena ini wajib pajak jadi seperti dikasih prank nih, dikasih mimpi di siang bolong tapi dihilangkan begitu aja nih semua efektivitas dari mobil EV ini. Silakan Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Wan. Tentunya kan informasi yang disampaikan Pak Wan tadi kan berkaitan dengan insentif ya, penggunaan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor listrik ya, atau electric vehicle ya. Nah, menarik untuk kita cermati Pak Wan bahwa kenapa sih pemerintah mendorong penggunaan kendaraan EV ya, atau electric vehicle. Salah satunya kan yang digadang-gadang itu adalah insentif ya. Insentifnya apa? Ya tentunya salah satunya adalah dari PPN-nya sendiri begitu ya. Kemudian ada lagi pajak kendaraan bermotor ya. Selain itu juga ada insentif lain kan. Insentifnya adalah bebas ganjil genap ya. Itu juga insentif yang bisa didapat dari menggunakan kendaraan EV ya. Kemudian juga tentunya kan dengan ada insentif tersebut, maka eh, pemerintah mendorong masyarakat untuk tidak lagi menggunakan bahan bakar konvensional ya, atau misalnya bahan bakar fosil begitu ya. Nah, itu juga membantu pemerintah untuk membantu mengurangi gas emisi ya, gas buang emisi misalnya. Nah, itu semua adalah tujuan pemerintah, tapi kemudian diberikan insentif ya. Nah, sekarang sepertinya Pak Awan bahwa insentif-insentif ini kan akan kemudian dipangkas ya. Salah satunya dari pajak kendaraan bermotor dan juga mungkin bea balik nama kendaraan bermotor ya. Yang kemudian itu menyebabkan kendaraan EV itu kan menjadi kompetitif harganya. Nah, kalau kemudian semua insentif itu dicabut, nah yang menjadi pertanyaan kan adalah sepertinya wajib pajak atau warga negara yang sudah kemudian terlebih dahulu membeli kendaraan bermotor EV terjebak dalam satu keadaan di mana insentif tidak ada, tapi kemudian kewajibannya sama dengan kewajiban pemakai kendaraan fosil begitu ya, atau kendaraan konvensional. Nah, kalau itu dihilangkan, artinya mereka yang sudah masuk ini kan merasa kok begini gitu ya, merasa terjebak ya, kalau tidak mau disebut tertipu kan begitu ya. Kan awalnya kan membeli itu karena insentif itu gitu ya. Setidak-tidaknya bisa mengurangi biaya operasional ya, khususnya buat perusahaan itu kan bisa dibiayakan biaya operasional bensin Pak Awan itu kan cukup besar gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian itu digunakan listrik, tentunya kan biayanya juga bisa membantu ya, meskipun sama-sama bisa dibiayakan, tapi paling tidak bisa membantu pengeluaran daripada perusahaan ya. Baik itu dari kendaraan bensinnya sendiri yang kemudian sekarang diganti jadi listrik. Nah, begitu juga dengan pajak kendaraan bermotornya yang tadinya cukup signifikan ya, berapa juta rupiah, bahkan belasan juta, bahkan sampai puluhan juta tergantung kendaraannya. Sekarang kan sudah menjadi sangat murah sekali Pak Awan ya, bahkan sampai ada yang hanya 150.000 begitu ya. Nah, ini kan sebenarnya insentif yang diharapkan oleh wajib pajak ya, tapi kalau kemudian ini dihapus, ya maka yang sudah membeli kan merasa terjebak begitu ya. Nah, yang kedua dampaknya adalah bagi yang belum membeli atau menggunakan, mereka juga akan berpikir kembali kan,
ya, apakah akan membeli atau menggunakan atau apakah akan menggunakan atau tidak. Nah, ini kan juga yang menjadi penghalang tentunya bagi industri otomotif ya. Kalau semuanya berpikir untuk tidak beli, lalu bagaimana Pak Awan nanti semua kendaraan otomotif yang sudah diimpor ya, yang sudah berada di gudang sana, atau mungkin bagaimana nasib daripada pabrik-pabrik yang sudah dibuka gitu ya di Indonesia ini. Apalagi pabrik kendaraan otomotif dari pabrikan negara tirai bambu ya, yang paling banyak masuk ke Indonesia, juga dari negara-negara lain tetangga ya. Nah, kalau itu tidak ada insentif kan tentu otomatis kan mereka juga sangat susah sekali untuk berkompetisi kan dengan pabrikan otomotif dengan yang menggunakan um, bahan bakar fosil gitu ya. Nah, kalau kemudian itu menjadi sama ya, nah tentu kompetisi itu akan menjadi sangat susah ya. Sementara investasi mereka kan Pak Awan belum balik modal. Ya. Mereka menggelontorkan uang triliunan rupiah udah pasti belum balik modal ya. Nah, karena kan bicara industri otomotif itu jangka panjang ya. Ya, nah tidak bisa bicara jangka pendek ya. Nah, kalau itu yang terjadi maka geliat ekonomi juga akan terganggu ya. Nah, oleh karena itu, menurut saya sebaiknya insentif itu tidak dengan mudah kemudian dicabut begitu ya. Ya, khususnya insentif yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor ya. Bayangkan saja kalau dulu kita biasa bayar pajak misalnya jutaan atau belasan juta, kemudian turun menjadi hanya ratusan ribu rupiah ya. Itu kan artinya sudah hemat sangat besar sekali begitu ya. Sangat signifikan sekali penurunannya begitu ya. Dan tentunya ini yang diharapkan salah satunya, terlepas daripada insentif-insentif yang lain ya, yang tidak kalah penting yang saya sebutkan tadi ya. Sehingga dengan demikian menurut saya upaya untuk mencabut insentif itu terlalu prematur dan belum tepat pada waktunya begitu ya. Meskipun ada wacana yang mengatakan itu harus dilakukan demi memberikan pendapatan, khususnya pendapatan kepada pemerintah daerah ya, ya terutama DKI yang paling besar ini ya, berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, karena itu adalah pajak daerah, bukan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Ya memang kalau kita bicara tujuannya untuk mendapatkan pendapatan ya dari pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah DKI Jakarta, memang itu terkesan sangat baik sekali ya. Nah, itu merupakan masukan yang sangat signifikan buat Pemprov DKI. Tapi kembali lagi kita harus melihat dampaknya. Kalau banyak orang nanti tidak mau kembali ke EV, maka bagaimana dampaknya dengan reaksi seperti itu? Justru itu membuat kerugian lebih besar. Dampaknya memberikan kerugian yang lebih masif begitu ya, daripada sekedar hanya untuk mendapatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor ya. Dan bayangkan juga ke depannya Pak Awan, mungkin macet akan kembali lagi lebih signifikan lagi kan begitu ya. Nah, jadi banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga ya. Dan menurut saya upaya mendorong menggunakan kendaraan EV itu sangat baik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa baterai EV itu umurnya sangat pendek sekali ya, rata-rata 8 tahun. 8 tahun udah dianggap scrap ya. Kalau di dalam hukum pajak 8 tahun tuh nilai bukunya udah nol. Sebenarnya cocok banget gitu ya. Artinya apa? Artinya negara kita ini akan mungkin lebih awet muda gitu. Maksudnya gini, kendaraan-kendaraan yang ada di DKI Jakarta itu pasti kendaraan-kendaraan baru gitu ya. Nggak ada lagi kendaraan-kendaraan tua umurnya di atas 10 tahun, 20 tahun. Kalau menggunakan EV, karena 8 tahun sudah selesai ya, dianggap scrap saja. Baterai sudah selesai. Mau nggak mau harus mengganti kendaraan baru ya. Jadi lingkungan lebih bersih, kendaraannya juga lebih banyak yang baru ya. Kemudian geliat ekonomi juga kemudian berkembang karena apa? Karena industri otomotif juga maju tentunya ya. Dan lagi-lagi secara komprehensif lebih banyak memberikan keuntungan gitu ya, daripada sekedar memikirkan pajak kendaraan bermotor khususnya bagi Pemprov ya. Dan yang paling besar mungkin DKI Jakarta. Tentu ada Pemprov yang lainnya juga, misalnya Banten begitu ya. Nah, itu kan juga dekat dengan DKI dan banyak sekali kendaraan EV juga di daerah sana. Tapi yang saya mau katakan adalah
menurut saya waktunya belum tepat ya, justru harus didorong lebih banyak lagi ya masyarakat menggunakan EV dan dampaknya juga Pak Awan ini kan kepada masukan juga kepada BUMN kita ya, terutama PLN ya, yang kemudian juga bisa mendapatkan tambahan pendapatan ya, meskipun pelaku usahanya kan banyak dari swasta ya, apa charging station yang dikelola oleh swasta, tapi kan intinya semuanya listriknya juga diambil dari BUMN atau PLN ya. Kemudian mereka menjual kembali dalam ranah komersial itu sah-sah saja, tapi kan sumbernya berasal dari PLN. Jadi menurut saya keuntungannya sangat banyak juga ya, tidak hanya dilihat dari pajak kendaraan bermotor untuk kepentingan Pemprov atau Pemda gitu ya, atau untuk mencapai target pajak daerah ya, jangan dilihat dari situ saja, tapi lihat dari makronya ya, secara komprehensif kita harus melihat plus dan minusnya. Demikian Pak Wan. Oke, siap. Terima kasih Pak Rey ya informasinya. Ini EV ini belum juga rame, belum juga diadopsi banyak warga ya, tapi insentif udah dicabut ya. Kalau negara-negara lain tuh kasih insentif ya minimal komitmen 10 tahun lah gitu, baru bisa berkembang. Ini belum apa-apa, belum 2-3 tahun udah dicabut ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Rey. Mudah-mudahan negara mendengarkan ya supaya jangan ambigu ya, jangan melakukan kebijakan tuh sebentar ngomong A, tiba-tiba ngomong B, tiba-tiba ngomong C, cabut lagi sesuai dengan mood-nya si kepala kepala daerah atau kepala negara. Terima kasih Pak Rey, kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.